82 PNS dan P3K dalam jabatan fungsional resmi dilantik Bupati Balangan. Telan biaya 6,5 M, workshop alat berat dan asrama BLK diresmikan penggunaannya. Bentuk remaja anti narkoba, BNN Kabupaten Balangan adakan talk show. Tangani situasi gawat darurat kesehatan, gedung PSC 119 Sanggam diresmikan. Bupati Balangan lakukan peletakan batu pertama pembangunan tempat pendidikan Islam terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Maisha, berikut betarbangan selengkapnya. Bupati Balangan lakukan pengambilan sumpah janji serta pengangkatan PNS dan P3K sebanyak 82 orang dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Balangan bertempat di Aula BKPPD Jumat 5 Februari 2021. Bupati Balangan Ansarudin lakukan pengambilan sumpah janji serta pengangkatan PNS dan P3K sebanyak 82 orang dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Balangan bertempat di Aula BKPPD setempat Jumat 5 Februari 2021. Ansarudin sampaikan pesannya bahwa sampai saat ini profesi sebagai aparatur sipil negara atau ASN walaupun dengan berbagai sorotan tetap menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat dan membuat persaingan menjadi ASN semakin ketat. Untuk itu, ia mengingatkan kepada seluruh pejabat fungsional, P3K, ataupun PNS agar terus meningkatkan pengetahuan, wawasan, kepribadian, dan etika dalam menjalankan tugas yang telah diniatkan dan diamanahkan. Dan jangan ada rasa rasa kecewa lah, rasa apalah pada saat ditempatkan di mana aja. Karena pekerjaan ini merupakan satu pekerjaan yang sudah dinawai itu di dalam hati. Sementara itu, Kepala BKPPD Kabupaten Balangan, Supriyanur mengatakan setelah dilaksanakannya prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah, PNS maupun pejabat fungsional diharapkan baik itu PNS ataupun P3K bisa menyesuaikan diri di tempat kerja mereka masing-masing. Diketahui bersama bahwa sebelumnya untuk P3K tersebut telah dilaksanakan seleksi secara selektif dengan mengangkat P3K sebanyak 20 orang, yang terdiri dari 9 orang guru dan 11 orang penyuluh pertanian. ASN kita, baik itu PNS maupun P3K, ini harus menyesuaikan diri di tempat kerja masing-masing. Karena kalau P3K itu dilaksanakan secara selektif. Supriyanur juga mengingatkan bahwa nantinya di tahun 2021 akan ada penerimaan untuk P3K khusus guru yang dilaksanakan se-Indonesia. Dan di Kabupaten Balangan telah disetujui untuk P3K-nya sebanyak kurang lebih 400 dengan kesempatan 3 kali untuk mengikuti seleksi P3K ini. Terpisah, Ahmad Araji, salah satu P3K dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Paringin, merasa sangat senang usai pengangkatan dan menerima SK dengan penantian yang sempat tertunda dari tahun 2019. Perasaannya gembira, senang lah. Ya, jadi dari sekian tahun sangat gembira sekarang ini. Ya. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan resmikan gedung workshop alat berat serta asrama putra dan putri BLK di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan, Kamis 4 Februari 2021.
Bupati Balangan Ansarudin meresmikan gedung workshop alat berat serta asrama putra dan putri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Balangan, Kamis 4 Februari 2021. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan, Syarwani mengatakan, untuk pembangunan ini menghabiskan biaya hingga 6, miliar rupiah tahun anggaran 2020. Dengan rincian gedung workshop alat berat 2 miliar, asrama putri 2,3 miliar, dan asrama putra 2,2 miliar. Adapun masing-masing asrama memiliki 16 kamar dengan kapasitas 64 orang dan kamar dilengkapi dapur serta WC di setiap kamarnya. Selanjutnya, Syarwani berharap agar fasilitas kamar asrama putra-putri yang masih kurang ini bisa segera dilengkapi, agar sesegeranya bisa digunakan bagi peserta pelatihan yang jauh dari tempat tersebut. Di tahun 2021 ini kami sudah ingin membenahi terutama terkait dengan perabot yang ada di dalam asrama seperti kasur, ya, mungkin lemari dan sebagainya. Nanti kalau semua itu sudah siap, karena kan kalau kita menginapkan peserta didik yang mengikuti pelatihan di sini tentu kan ada anggaran untuk biaya hidup mereka di sini. Nah, untuk tahun 2021 murni ini itu belum teranggarkan. Ya, mudah-mudahan nanti di 2021 perubahan kita sudah mendesain bagaimana caranya anak-anak kita yang mengikuti pelatihan terutama dari daerah-daerah yang cukup jauh, mereka bisa menginap di asrama ini. Di tempat yang sama, Bupati Balangan Ansarudin ungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran pembangunan asrama dan gedung workshop alat berat di Disnaker Trans ini. Saya berharap supaya kebersihannya dijaga. Yang kedua, ini dimanfaatkan nanti pada saat ada pelatihan. Jadi anak-anak itu bisa misalnya dalam rangka pelatihan menjahit 1 bulan misalnya tinggal di sini selama 10 hari. Karena waktu tinggal di sini kita bisa memanfaatkan waktu setelah salat Isya itu jam 8 itu bisa kita adakan pelatihan misalnya bagaimana akhlak yang baik atau bahasa sekarang karakter yang baik. Al-Khori dan juru kamera Muhammad Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. BNN Kabupaten Balangan kumpulkan perwakilan komunitas milenial Kabupaten Balangan melalui program talk show guna sampaikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Bertempat di Aula Hotel Mulia, Batu Piring, Kamis 4 Februari 2021. Upaya membentuk remaja anti narkoba, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Balangan kumpulkan perwakilan komunitas milenial Kabupaten Balangan melalui program talk show guna sampaikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, bertempat di Aula Hotel Mulia Batu Piring, Kamis 4 Februari 2021. Kepala BNN Kabupaten Balangan AKBP Katamsi Satretna Setiawan mengatakan, kegiatan ini ditujukan bagi remaja yang mempunyai komunitas tertentu. Selain kreativitas yang bisa mereka tampilkan, mereka juga berpotensi sebetulnya untuk menyampaikan pesan-pesan anti narkoba minimal di komunitasnya dan bisa merembet sampai lebih luas lagi. Demikian. Selain itu, menurut Katamsi, peserta talk show ini diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan baik bagi teman sebayanya maupun masyarakat untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Talk show diisi dengan materi permasalahan narkoba di Indonesia, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran P4GN, kemudian peran influencer dalam keikutsertaan menjadi relawan anti narkoba melalui penyebaran informasi di media sosial tentang bahaya narkoba. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Balangan yang merupakan salah satu narasumber, S. Enggo Widodo mengatakan, peranan teknologi informasi dalam hal ini sangat penting untuk penyebaran informasi P4GN. Hal ini mengingat saat ini kita hampir tidak bisa dilepaskan dari yang namanya teknologi komunikasi untuk kepentingan kita hampir di seluruh sendi kehidupan.
Selanjutnya, salah satu peserta Gina Astuti mengatakan dirinya merasa beruntung bisa mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah kami dari komunitas milenial sangat beruntung bisa berhadir di sini untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang remaja, kemudian teman sebaya agar bisa terhindar, mengajak orang lain juga terhindar dari narkoba. Adapun komunitas yang mengikuti kegiatan talkshow ini diantaranya Saka Bakti Husada, Saka Wirakartika, Pramuka, Ikatan Nananggaluh, dan Sanggar Balida Satria. Nadia dan juru kamera Nanang Pindri Fajrianor melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan resmikan Gedung Public Safety Center 119 Sanggam bertempat di Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi, Selasa 9 Februari 2021. Bupati Balangan Ansyarudin resmikan Gedung Public Safety Center atau PSC 119 Sanggam bertempat di Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi, Selasa 9 Februari 2021. Gedung yang dibangun di samping Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Balangan ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Erwan Mega Karya Latif menyampaikan, selain untuk penanganan gawat darurat di jalan raya seperti kecelakaan, PSC juga memberikan pelayanan bagi masyarakat yang berada di rumah yang tiba-tiba menghadapi masalah kesehatan. Erwan juga menyampaikan cakupan pelayanan ini tidak hanya di Paringin saja, tetapi se-Kabupaten Balangan. Dan teman-teman, cakupan wilayahnya bukan hanya di Paringin ya, tapi se-Kabupaten Balangan. Jadi kemarin mereka sudah sampai melayani ke Lampihong, Batu Mandi. Sementara itu, Bupati Balangan Ansyarudin berharap agar petugas dapat memanfaatkan fasilitas yang ada dengan baik. Di mana diharapkan kepada para petugas yang pertama supaya memanfaatkan gedung ini dengan sebaik-baiknya. Tolong dijaga kebersihannya, kemudian sesuaikan job masing-masing. PSC sendiri buka 24 jam penuh untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam keadaan darurat yang membutuhkan bantuan medis. Untuk panggilan darurat PSC 119 Sanggam 0812 5000 5119. PSC yang merupakan pusat keselamatan terpadu ini beranggotakan 1 dokter konsultan, 14 perawat, 1 bidan, 1 administrasi, dan 1 driver. Di tempat yang sama juga dilaksanakan peresmian UPT Puskesmas Batu Mandi dan UPT Puskesmas Tanah Abang Kecamatan Lampihong. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan lakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan tempat pendidikan Islam terpadu SD, SMP atau pondok pesantren bertempat di belakang Masjid Al-Akbar Kabupaten Balangan, Kamis 11 Februari 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Maisha, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Balangan Ansyarudin lakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan tempat pendidikan Islam terpadu SD, SMP atau pondok pesantren bertempat di belakang Masjid Al-Akbar Kabupaten Balangan, Kamis 11 Februari 2021. Ansyarudin menuturkan dana yang digunakan untuk membangun tempat pendidikan Islam terpadu ini berasal dari dana tukar guling tahap ketiga dari PT Adaru Indonesia sekitar 34M. Di mana selain untuk pembangunan ini juga akan digunakan untuk membangun fasilitas lainnya, seperti bundaran di pusat kota, kemudian pengurukan di belakang Pasar Adaro, trotoar, perbaikan stadion olahraga di belakang Taman Budaya, dan membangun wisma di samping Mayang Maurai. Oleh PT Adaru Indonesia dan insya Allah pendidikan terpadu ini nanti kalau sudah berdiri, kita ada kerjasama dengan pondok pesantren yang ada di Jaro, Kabupaten Tabalong, untuk kelas 6-nya dibawa ke sini. Alhamdulillah nanti anak-anak mereka ini memberikan motivasi, dorongan kepada masyarakat kita yang ada di Balangan.
Sementara itu, Government Relation Department Head PT Adaro Indonesia, Rinaldi Kurniawan menerangkan, total luasan yang akan dibangun sebanyak 3 komplek. Akan tetapi, kesempatan dalam tukar guling ini yang bisa dibangun hanya 1 kompleks saja. Adapun untuk pembangunan tempat pendidikan Islam terpadu ini juga dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti ruang guru, ruang laboratorium komputer, perpustakaan, aula, dan fasilitas lainnya. Rinaldi menyatakan untuk dana tukar-menukar ini digunakan hanya di tahap pertama dengan ruangan yang berisikan 2 tingkat, sedangkan untuk tahap kedua dan ketiga tidak menggunakan dana tukar guling. Targetnya untuk konstruksi fisiknya sekitar 6 bulan, nanti masa perawatan atau retensinya 3 bulan. Jadi kurang lebih totalnya 9 bulan nanti baru bisa kita serah terimakan. Rinaldi menambahkan, besaran biaya yang digunakan untuk pembangunan tahap pertama ini sekitar 3M. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.